Perkenalkan, nama saya Siska, NIM 171041663 dari kelas pagi A3 semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal tugas mengenai e-marketing. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan e-marketing? E-marketing atau pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau Kode 1997. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan pemasaran online? Pemasaran online atau online marketing merupakan kegiatan komunikasi pemasaran dengan menggunakan media internet, pada awalnya menggunakan halaman-halaman statis berformat HTML atau Hypertext Markup Language yang bisa diakses oleh pengguna internet. Itulah awal dari website yang kemudian menjadi semacam brosur online dan bahkan kantor kedua bagi perusahaan-perusahaan untuk menampilkan jati dirinya ke seluruh dunia. Pemasaran online dilakukan melalui sistem komputer online interaktif yang menghubungkan pembeli dan penjual secara elektronik. Soal yang ketiga, apa manfaat lain yang diperoleh responden dari sosial media bagi UKM? Manfaat lain yang diperoleh responden dari sosial media bagi UKM adalah yang pertama, meningkatkan trafik 72%, yang kedua, peningkatan pencarian peringkat 62%, yang ketiga, kemitraan baru 59%, yang keempat, peningkatan penjualan 48%, yang kelima, pengurangan biaya pemasaran 59%, untuk wira swasta 58%, untuk UKM 2 kali lebih memungkinkan. Yang keenam, 2 kali lebih mungkin untuk menemukan prospek yang berkualitas. Soal yang keempat, materi apa saja yang terkait dengan pemasaran online? Materi pertama, pemasaran online, online marketing. Materi kedua, pemasaran online, online marketing. Materi ketiga, manfaat pemasaran online. Materi keempat, konsumen online. Materi kelima, cara melakukan pemasaran online. Materi keenam, strategi pemasaran internet. Materi ketujuh, peluang dan tantangan pemasaran online. Materi kedelapan, pelayanan servis. Materi ke-9, strategi promosi atau promotion strategi. Materi ke-10, menjaga hubungan baik atau maintaining relation. Materi ke-11, kendala utama dalam memulai usaha bisnis online. Soal yang kelima, ada 2 jenis saluran pemasaran online, sebutkan dan jelaskan. Ada 2 jenis saluran pemasaran online. Yang pertama, layanan online komersial. Internet layanan yang menawarkan informasi dan layanan pemasaran online kepada pelanggan yang membayar biaya bulanan, seperti Amerika Online, CompuService, dan Prodigy. Yang kedua, internet web global, jaringan komputer yang luas dan berkembang pesat yang tidak mempunyai manajemen dan kepemilikan sentral. Soal yang keenam, apa manfaat pemasaran online? Sebutkan dan jelaskan. Manfaat pemasaran online yaitu yang pertama, murah dan efisien. Untuk dapat membuka toko secara fisik akan membutuhkan modal jutaan rupiah. Hal ini berbeda dengan modal yang diperlukan untuk membuat toko online, hanya ratusan rupiah. Bahkan saat ini sudah banyak fasilitas di internet yang dapat kita manfaatkan untuk membuka toko online dengan gratis. Selain itu, biaya operasional toko online hanya pada biaya akses internet tanpa perlu karyawan. Yang kedua, pemasaran online melalui internet tidak terbatas oleh waktu, tidak seperti bisnis offline lainnya. Layanan pemasaran bisnis melalui internet bisa diakses konsumen kapan saja selama ada jaringan internet. Yang ketiga, pemasaran online melalui internet juga menyangkau pasar lebih luas. Melalui bisnis internet, produk dapat diinformasikan hingga dengan seluruh daerah di Nusantara, bahkan menjangkau pasar luar negeri. Yang keempat, dengan memakai strategi pemasaran online melalui internet dapat meningkatkan image perusahaan di mata para konsumen, sehingga memberikan nilai lebih untuk menghadapi persaingan bisnis yang ada. Yang kelima, mengurangi biaya pemasaran.
karena pemasaran online melalui internet lebih tertarget yang biayanya relatif lebih rendah dibandingkan biaya pemasaran offline yang biayanya lebih besar untuk membuat brosur, spanduk, banner, neobooks, dan lain-lain. Yang keenam, memudahkan pelaku usaha untuk menjalin hubungan dengan para konsumen. Karena melalui internet dapat terjalin komunikasi interaktif antara konsumen dengan pelaku bisnis. Misalnya saja melalui kontak saran atau ruang komentar, serta forum diskusi antar konsumen. Sehingga bila komunikasi terjaga dengan baik, loyalitas konsumen juga dapat meningkat. Soal yang ketujuh, pemasaran online juga memiliki kekurangan. Sebutkan dan jelaskan. Pemasaran online juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, mengharuskan pelanggan untuk menggunakan teknologi internet. Yang kedua, rendahnya kecepatan koneksi internet juga dapat menjadi hambatan. Yang ketiga, konsumen di internet tidak dapat menyentuh, mencium, merasakan, atau mencoba barang secara nyata sebelum melakukan pembelian. Yang keempat, adanya penipuan dalam penjualan secara online. Soal yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan konsumen online? Konsumen online adalah pengguna internet, berbagai macam situs sosial network jaring sosial yang tumbuh berkembang seperti Friendster, Facebook, MySpace, Twitter, Nesopia, Orkut, Doodle, dan lain-lain. Situs-situs sosial network jaring sosial tersebut mempunyai jutaan member dan visitor. Sebagai gambaran mengenai berapa jumlah pengunjung pada situs sosial network jaring sosial yang tumbuh berkembang pada saat ini. Maka berdasarkan sumber Comscore Media Matrix di Asia, Friendster memiliki lebih dari 32 juta unique visitor. MySpace.com memiliki lebih dari 15 juta unique visitor, dan Facebook memiliki dari 14 juta unique visitor per bulannya. Pada Facebook pada tahun 2007 terdapat penambahan 200.000 akun baru per harinya. Lebih dari 25 juta user aktif menggunakan Facebook setiap harinya. Rata-rata user menghabiskan waktu sekitar 15 menit per hari untuk melakukan berbagai aktivitas di Facebook. Begitu besarnya jumlah member dan visitor yang terdapat pada situs sosial network jaring sosial. Dapat dilihat sebagai potensi pasar yang dapat dimanfaatkan sebagai media atau sarana pemasaran. Soal yang ke-9, bagaimana cara melakukan pemasaran online? Jelaskan. Cara melakukan pemasaran online dengan yang pertama, menciptakan kehadiran online elektronik. Cara ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, membeli ruang di layanan online komersial. Yang kedua, membentuk situs internet sendiri, misalnya dengan situs internet perusahaan, corporate website, situs internet pemasaran, atau marketing website. Yang kedua, mendapatkan iklan online merupakan iklan yang muncul ketika para pelanggan menjelajahi layanan online atau situs internet yang mempunyai papan iklan, jendela timbul tenggelam, ticker, roadblock. Soal yang ke-10, apa yang dimaksud dengan strategi pemasaran internet? Strategi pemasaran internet adalah proses penyusunan komunikasi terpandu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai produk, barang, atau jasa dalam kaitannya untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia melalui media internet. Soal yang ke-11, cara garis besar strategi pemasaran online dapat dibagi menjadi 6 langkah yang bisa disingkat menjadi sistem. Sebutkan dan jelaskan. Cara garis besar strategi pemasaran online dapat dibagi menjadi 6 langkah yang bisa disingkat menjadi sistem. Yang pertama, share dan research, melakukan proses pencarian dari riset ceruk, pasar, dan kompetitor yang ada. Yang kedua, initiation strategi, tentukan sistem dan strategi yang akan dipergunakan untuk mencapai prospek dan pelanggan. Yang ketiga, start content again, pergunakan berbagai konten untuk menarik orang kepada bisnis yang ditawarkan. Yang keempat, traffic, mendatangkan pengunjung ke situs bisnis yang ditawarkan. Yang kelima, embrace relation, mina hubungan dengan pelanggan melalui berbagai kanal. Yang keenam, money, strategi mendatangkan pendapatan dan keuntungan. Berikut penjelasan langkah demi langkah termasuk beberapa sumber daya yang dapat dipergunakan bila ingin menggali lebih dalam. Yang pertama,
share, dan research. Memiliki toko online tanpa mengerti untuk apa toko itu dipakai tidak akan banyak bermanfaat. Mengapa? Karena kompetitor segera akan menjadi lawan yang pelit dengan persaingan yang tinggi. Metode terbaik untuk sukses dalam suatu ceruk pasar adalah melakukan riset dengan harapan yang pertama bisa menemukan prospek dan pembeli yang tertarik dengan produk maupun jasa yang ditawarkan. Yang kedua, dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk pengetahuan maupun layanan. Yang ketiga, dengan efisien dapat menjangkau pasar atau bekerja sama dengan pemain yang ada. Banyak sekali cara seorang marketing dapat mendapatkan pelanggan dari dunia maya. Ada yang memilih memakai jalan pintas dengan membeli iklan di situs-situs yang ramai pengunjung atau dari mesin pencari. Cara yang mudah untuk mendapatkan pelanggan yaitu dengan membuka toko di mall online seperti bursamuslim.com, karena dengan membuka toko di bursamuslim.com, potensi pembeli yang berkunjung ke toko online lebih banyak daripada membuka usaha toko online sendiri. Yang kedua, initiative strategi. Situs web atau membuka toko online merupakan bagian terpenting dalam strategi pemasaran online. Banyak situs web yang menyediakan sarana buka toko yang gratis yang bisa dimanfaatkan. Selain fitur gratis yang diberikan oleh penyedia web, tentu biasanya ada juga fitur premium atau berbayar untuk memperoleh peluang lebih besar mendapatkan pengunjung atau calon pembeli produk, barang atau jasa. Bisa mencoba dengan bergabung dengan fitur premium tersebut. Tentu banyak sekali keuntungan yang akan diperoleh daripada menjadi regular member, karena akan mendapatkan prioritas dari web penyedia toko online tersebut. Yang ketiga, start content again. Konten masih merupakan materi penting dalam strategi pemasaran online. Mengapa? Karena semua orang ketika berselancar di dunia maya, mereka mencari konten dalam satu bentuk atau lainnya. Strategi membuat konten tidak serumit yang dibayangkan kebanyakan orang. Dengan cara yang benar juga dapat memenuhi situs dengan konten yang diinginkan pemirsa. Hal ini memungkinkan terjadinya penjualan tanpa harus menjual suatu konsep yang mungkin kontroversial, karena pelanggan dan klien yang datang mencari dan bukan sebaliknya. Strategi pemasaran internet dinamakan konten marketing. Penulisan judul dengan deskripsi produk juga termasuk konten marketing. Yang keempat, traffic. Beberapa strategi populer untuk meningkatkan traffic. Yang pertama, search engine optimization atau SEO, ilmu teknik dan proses memposisikan halaman situs web di posisi yang tinggi di halaman pencarian untuk kata kunci yang dipakai prospek di pelanggan. Yang kedua, pay per click atau PPC atau bayar per biaya per klik. Sistem periklanan yang diterapkan di Google salah satunya, di mana setiap kali iklan diklik harus berbayar sejumlah uang. Strategi ini bekerja dengan baik untuk eksperimen dan jika telah memiliki proses penjualan yang baik. Yang ketiga, media buying. Meliputi pembelian iklan untuk ditampilkan pada berbagai situs. Strategi ini dapat dikomunikasikan sekaligus dengan teknik pemasaran di dunia nyata dalam bentuk pembelian iklan di radio, televisi, dan media cetak. Yang keempat, sosial media. Strategi ini naik daun pada beberapa tahun belakangan ini. Pada dasarnya ia meliputi interaksi langsung dengan pemirsa, prospek, dan konsumen di situs media sosial. Yang kelima, email marketing. Mempergunakan email sebagai sarana komunikasi, mencakup pemirsa dengan konten yang baik akan menarik pengunjung kembali ke situs yang berulang kali. Keenam, Al-Amin seller di bursamuslim.com. Al-Amin seller merupakan fitur premium seller atau berbayar di bursamuslim.com. Dengan dana yang hebat, ada ditawarkan posisi iklan dengan target yang tepat, yaitu di halaman depan bursamuslim.com. Keuntungan tentang Al-Amin seller bisa dilihat di http://blog.bursamuslim.com Al-Amin seller. Yang ke-7, iklan ad point.
Di bursamuslim.com, iklan AdPoint merupakan fitur iklan berbayar yang lebih hemat daripada Al-Amin Seller. Anda bisa memilih jenis iklan AdPoint seperti hot product, sponsor produk, hot label, dan lain-lain. Ada banyak lagi strategi yang dapat disebutkan berupa komunikasi ataupun variasi dari apa yang disebutkan di atas. Ya. Yang kelima, embrace relations. Bagaimana indahnya situs yang dibuat tidak akan mengubah kenyataan bahwa sebagian orang tidak akan membeli pada saat kunjungan pertama. Mungkin mereka belum yakin prospek yang diharapkan, mungkin ingin mencari informasi dari situs lain, atau mereka masih dalam tahap perencanaan, sehingga pilihan belum diputuskan. Itulah sebabnya diperlukan suatu metode agar dapat merangkul dan menuntun mereka melalui suatu proses. Jika dapat membuktikan bahwa situs memahami apa yang mereka lalui, mendemonstrasikan bahwa situs sanggup membantu mereka atau memiliki tawaran terbaik yang mereka cari, maka pada saat mereka siap nantinya dapat ditebak siapa yang mereka ingat dan tebak kemana uang mereka yang akan mengalir. Website tidak dapat melakukan semua tugas dengan baik, oleh sebab itu dibutuhkan email sebagai sarana komunikasi. Ada sistem yang mengizinkan untuk mengumpulkan nama dan alamat email prospek dan mengirimkan mereka informasi-informasi dengan teratur. Jadi tidak perlu khawatir bila suatu saat akan memiliki 100.000 bahkan 1 juta orang dalam daftar prospek. Semuanya dapat ditangani dengan sistematis. Alternatif sarana yang dapat dipergunakan untuk membangun hubungan dengan prospek adalah media sosial. Di Facebook dapat berkomunikasi secara hampir real time dengan mereka, berinteraksi, meminta pendapat, memberikan tips, dan bahkan mengirimkan promosi dengan informasi produk baru. Kedua teknik di atas sangat berbeda implementasinya tanpa inti pemakaiannya sama. Yang keenam, money. Semua langkah di atas tujuannya adalah mendatangkan pendapatan yang menguntungkan. Semua proses di atas harus dilalui bila ingin sampai pada tahap ini. Uang tidak akan berpindah tangan kecuali dapat mencari pelanggan dan memberikan sesuatu yang bernilai sebagai gantinya. Setelah memiliki pengunjung dan menghasilkan penjualan, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah optimasi proses hingga taraf konversi seseorang dari pengunjung ke prospek dan prospek ke pelanggan semakin tinggi. Jika awalnya dari 200 orang satu pembeli dan Anda meningkatkan menjadi satu pembeli setiap 100 orang, maka teorinya keuntungan didapat berlipat ganda. Jadi, sampai ke langkah ini bukan berarti akhir dari kesemuanya. Seperti halnya bisnis, semua merupakan proses yang terus dilakukan dan berpotensi dikembangkan dan dimajukan. Soal yang ke-12, jelaskan apa yang dimaksud dengan pay per click atau PPC atau bayar per biaya per klik. Pay per click atau PPC atau bayar per biaya per klik, sistem periklanan yang diterapkan di Google salah satunya, di mana setiap kali iklan diklik harus membayar sejumlah uang. Strategi ini bekerja dengan baik untuk eksperimen dan jika telah memiliki proses penjualan yang baik. PPC campaign atau PPC singkatan dari pay per click, artinya iklan yang dihitung biayanya per klik. Hal ini dapat menentukan budget maksimal untuk bulanan PPC campaign. Soal yang ke-13, apa yang dimaksud dengan media buying? Jelaskan dengan contoh. Media buying meliputi pembelian iklan untuk ditampilkan pada berbagai situs. Strategi ini dapat dikomunikasikan sekaligus dengan teknik pemasaran di dunia nyata dalam bentuk pembelian iklan di radio, televisi, dan media cetak. Soal yang ke-14, apa yang saudara ketahui tentang Al-Amin Seller di bursamuslim.com? Berikan contohnya. Al-Amin Seller di bursamuslim.com. Al-Amin Seller merupakan fitur premium seller berbayar di bursamuslim.com. Dengan dana yang hemat, Anda ditawarkan posisi iklan
dengan target yang tepat, yaitu di halaman depan bursamuslim.com. Keuntungan tentang Al-Amin Seller bisa dilihat di http://blog.bursamuslim.com. Al-Amin Seller, contohnya iklan AdPoint di bursamuslim.com. Iklan AdPoint merupakan fitur iklan berbayar yang lebih hemat daripada Al-Amin Seller. Anda bisa memilih jenis iklan AdPoint seperti hot product, sponsor produk, hot label, dan lain-lain. Ada banyak lagi strategi yang dapat disebutkan berupa komunikasi ataupun variasi dari apa yang disebutkan di atas. Soal yang ke-15, apa yang dimaksud dengan embrace relation? Embrace relations, bagaimana indahnya situs yang dibuat tidak dapat mengubah kenyataan bahwa sebagian orang tidak akan membeli pada saat kunjungan pertama. Mungkin mereka belum yakin prospek yang diharapkan, mungkin ingin mencari informasi dari situs lain, atau mereka masih dalam tahap perencanaan sehingga pilihan belum diputuskan. Itulah sebabnya diperlukan suatu metode agar dapat merangkul dan menuntun mereka melalui suatu proses. Jika dapat membuktikan bahwa situs memahami apa yang mereka lalui, mendemonstrasikan bahwa situs sanggup membantu mereka atau memiliki tawaran terbaik yang mereka cari, maka pada saat mereka siap nantinya dapat ditebak siapa yang mereka ingat dan tebak kemana uang mereka akan mengalir. Website tidak dapat melakukan semua tugas dengan baik, oleh sebab itu dibutuhkan email sebagai sarana komunikasi. Ada sistem yang mengizinkan untuk mengumpulkan nama dan alamat email prospek dan mengirimkan mereka informasi-informasi dengan teratur. Jadi tidak perlu khawatir bila suatu saat akan memiliki 100.000 bahwa 1.000.000 orang dalam daftar prospek, semuanya dapat ditangani dengan sistematis. Alternatif sarana yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan prospek adalah media sosial. Di Facebook dapat berkomunikasi secara hampir real time dengan mereka, berinteraksi, meminta pendapat, memberikan tips, dan bahkan mengirimkan promosi dengan informasi produk baru. Kedua teknik di atas sangat berbeda implementasinya, tapi inti pemakaiannya sama. Soal ke-16, apa yang dimaksud dengan money? Jelaskan. Money, semua langkah di atas tujuannya adalah mendatangkan pendapatan yang menguntungkan. Semua proses di atas harus dilalui bila ingin sampai pada tahap ini. Uang tidak akan berpindah tangan kecuali dapat mencari pelanggan dan memberikan sesuatu yang bernilai sebagai gantinya. Setelah memiliki pengunjung dan menghasilkan penjualan, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah optimasi proses sehingga taraf komersi seseorang dari pengunjung ke prospek dan prospek ke pelanggan semakin tinggi. Jika awalnya dari 200 orang satu membeli dan Anda meningkatkan menjadi satu pembeli setiap 100 orang, maka teorinya keuntungan didapat berlipat ganda. Jadi sampai ke langkah ini bukan berarti akhir dari kesemuanya. Seperti hal bisnis, semua merupakan proses yang terus dilakukan dan berpotensi dikembangkan dan dimajukan. Soal yang ke-17, apa peluang dan tantangan pemasaran online? Jelaskan. Peluang dan tantangan pemasaran online. Peluang pemasaran online adalah menjadi model bisnis yang penuh dan lengkap dengan beberapa perusahaan. Tantangan pemasaran online. Yang pertama, keterpaparan dan pembelian konsumen yang terbatas. Yang kedua, demografis dan psikografis pengusaha menjadi menyimpang. Yang ketiga, kekacauan dan kesemrautan. Yang keempat, keamanan. Yang kelima, kepedulian etis. Soal yang ke-18, sebaik apapun barang dan sebaik apapun promosi, jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik, maka hanya dalam waktu singkat usaha akan mati. 4 hal utama yang harus diperhatikan dalam pelayanan, sebutkan dan jelaskan. 4 hal utama yang harus diperhatikan dalam pelayanan yaitu yang pertama, response. Harus melayani calon pelanggan dengan cepat. Tentu sangat memakan biaya jika harus melayani calon pembeli satu persatu lewat telepon. Untuk itu di website diperlukan fasilitas chatting online dan kontak form bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut atau berniat mau membeli produk. Yang kedua, delivery service.
harus menggunakan layanan pengiriman yang terbaik dan terpercaya. Bagi para pembeli, jangan sampai barang yang kirim rusak apalagi hilang di dalam perjalanan. Sekali mengecewakan calon pembeli, maka dengan sangat mudah mereka akan menyebarkannya lewat berbagai media online sehingga membuat nama bisnis jatuh. Yang ketiga, payment system harus memberikan kemudahan bagi calon pembeli dalam melakukan pembayaran, tentunya dapat menggunakan berbagai fasilitas pembayaran yang ada seperti PayPal dan lain-lain. Yang keempat, after sales service memberikan layanan purna jual yang baik kepada para pelanggan, tentunya jika produk yang mereka beli rusak, sudah seharusnya mau untuk memperbaiki ataupun mengganti produk tersebut, sehingga mereka puas terhadap pelayanan yang diberikan. Dan bagi mereka yang puas tentunya dapat meminta testimoni agar dapat memasangnya di website. Dengan adanya testimoni akan meningkatkan kepercayaan bagi calon pembeli. Soal yang ke-19, dalam pemasaran online harus menggunakan strategi pemasaran yang tepat dalam memasarkan produk. Di dalam pemasaran online ada 5 strategi yang paling baik untuk dilakukan. Sebutkan dan jelaskan. 5 strategi yang paling baik untuk dilakukan yaitu yang pertama, web. 0. Sebuah website dapat menjual sesuatu jika memiliki pengunjung yang tinggi. Kita tahu bahwa sebuah website jika ingin memiliki traffic tinggi harus menggunakan sistem web 2.0 di mana disediakan fasilitas agar para pengunjung dapat melakukan interaksi di dalam website kita. Yang kedua, Search Engine Optimization atau SEO. Jika seseorang ingin mencari atau bahkan membeli sesuatu, maka mereka akan mencarinya di mesin pencarian seperti Google, Yahoo, ataupun MSN. Untuk itu kita harus mengoptimalkan website kita agar alamat website kita dapat menempati peringkat yang baik di dalam mesin pencarian. Yang ketiga, social media activation. Memanfaatkan sosial media yang ada di dunia online seperti Facebook, Twitter, YouTube untuk membangun sebuah komunitas yang bertemakan produk brand. Dengan demikian akan membuat produk dikenal di masyarakat online. Yang keempat, affiliate program dapat memberikan sebuah hak bagi para pelanggan Anda untuk turut menjual produk kita dan mereka mendapatkan sebuah kode link di mana jika ada pembelian yang terjadi berasal dari link tersebut, maka secara otomatis kita akan memberikan komisi kepada mereka yang tergantung kesepakatan kita dengan mereka. Yang kelima, PPC KPI. PPC singkatan dari pay per click, artinya iklan yang dihitung biayanya per klik. Hal ini dapat menentukan budget maksimal untuk bulanan PPC KPI. Soal yang ke-20, dalam pemasaran online harus dapat menjaga hubungan baik dengan pelanggan sehingga mereka akan membeli kembali. Ada 4 cara untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Sebutkan dan jelaskan. Ada 4 cara untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Yang pertama, member system. Bagi mereka yang telah membeli produk, maka dapat memberikan mereka fasilitas sebagai member. Dapat memberikan sebuah kartu member sebagai penghargaan bagi mereka dan sebuah akun member di mana mereka dapat mengakses halaman khusus di dalam website, di mana kita memperlakukan mereka secara spesial dengan memberikan diskon khusus pada hari spesial bagi mereka, misalnya ulang tahun mereka, ulang tahun pernikahan, dan lain-lain. Yang kedua, email marketing atau newsletter dapat memantai pelanggan dengan mengirimkan email secara berkala dan isinya mengenai sesuatu hal yang berguna, misalnya pengetahuan tentang produk Anda ataupun informasi tips dan trik yang berhubungan dengan produk Anda. Yang ketiga, spesial promo. Harus mengadakan spesial promo dan sangat baik jika memanfaatkan momen yang sedang berlangsung, misalnya Lebaran, Natal, Tahun Baru, Kasih Sayang, Valentine, Halloween, dan lain-lain. Yang keempat, reward point dapat memberikan poin bagi setiap pembelian
yang dilakukan pelanggan, di mana jika mereka mendapat poin dalam jumlah tertentu, mereka dapat ditukarkan dengan hadiah. Soal yang ke-21, sebutkan dan jelaskan kendala utama dalam memulai usaha bisnis online. Kendala utama dalam memulai usaha bisnis online adalah yang pertama, koneksi internet. Mungkin bagi yang tinggal di daerah kawasan perkotaan atau kota-kota besar, koneksi internet bukanlah menjadi suatu kendala yang berarti, namun sebaliknya bagi yang tinggal di desa di mana jaringan internet masih jauh di bawah standar. Yang kedua, penguasaan bahasa asing. Ini merupakan kendala terbanyak dalam paling umum dimiliki oleh para pemula bisnis online, yaitu faktor penguasaan bahasa asing atau Inggris. Walaupun ada saja solusi untuk mengatasi masalah tersebut, seperti bisnis pada review dengan memakai jasa penerjemah, namun tetap saja tidak akan maksimal usaha yang dilakukan karena sifat ketergantungan secara terus-menerus tidak akan bisa menjamin totalitas hasil usaha akan terwujud secara maksimal. Yang ketiga, kemampuan dan tekad. Tekad saja alias modal nekat serta kemauan hasrat tinggi tidaklah cukup untuk sukses dalam bisnis internet tanpa memiliki kemampuan atau salah satu keahlian dasar dari seluruh cangkupan yang dibutuhkan. Sebagai penunjang dalam hal ini adalah hal-hal yang merupakan bagian dari faktor yang harus setidaknya sedikit terpenuhi sebagai kelengkapan atau materi modal skill di bisnis online. Baik, hanya itu saja. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.